kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya, di Pilih Kartu. Dan kali ini aku akan memilih judul bagaimana pasangan kalian memperlakukan kalian setelah menikah. Jadi perlakuan pasangan setelah menikah kira-kira seperti apa? Tapi ingat ya, ini hanyalah hiburan semata. Jika memang menghibur, dan ini adalah general reading, jadi tidak harus juga cocok untuk semuanya ya. Jangan dipaksakan kalau memang ini tidak nyambung dengan kalian, tidak sesuai dengan energi kalian ya. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas, oke? Sikapi konten ini secara bijaksana dan cerdas ya. Di sini kalian bisa menanyakan tentang bagaimana pasangan, siapapun itu pasangannya nanti, bagaimana mereka memperlakukan kalian setelah menikah. Artinya ya future spouse kalian lah ya, pasangan masa depan kalian nanti kalau kalian belum menikah ya saat ini. Tetapi bisa juga kalau kalian ingin menanyakan seseorang, kira-kira jika kalian menikah dengan orang tersebut, bagaimana mereka memperlakukan bagaimana orang tersebut memperlakukan kalian gitu loh. Bagaimana mereka memperlakukan kalian, itu juga bisa ya. Jadi ini bisa ditanyakan untuk seseorang ya, berandai-andai jika orang tersebut menikah dengan kalian. Bisa juga kalian tidak harus memikirkan orang tertentu, hanya fokus pada pertanyaan bagaimana pasangan kalian nanti memperlakukan kalian setelah menikah. Bisa seperti itu, oke ya? Jadi bisa dipahami ya. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya. Kalian bisa langsung menuju pada pilihan kalian ya. Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian dan kita langsung menuju pada grup pilihan kalian. Kalau grup 1, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Di sini aku melihat ada energi Aquarius, itu kuat banget Aquarius. Kemudian ada Leo, ada Aries, ada Pisces, ada Capricorn, ada Libra. Itu yang aku lihat ada di sini ya untuk grup 1. Grup 1, aku melihat di sini ada 2 pilihan ya. Karena ini general reading, tidak hanya untuk satu orang gitu ya. Tidak untuk satu orang pembacaannya, ini banyak orang gitu ya. Nah, jadi tiap orang itu tentu ada perbedaan, pastinya berbeda ya kan, tidak sama semuanya gitu kan. Nah, ini pilih saja yang resonate untuk kalian. Di sini aku melihat ada 2 kemungkinan. Ya, terserah kalian kemungkinan yang mana, karena kembali lagi ini adalah general reading. Jadi cerdas-cerdaslah dalam menyikapi ini ya. Di sini aku melihat ada pilihan. Kalian grup 1 dihadapkan pada pilihan. Pada 2 pilihan. Ini bisa terjadi sebelum menikah atau sesudah menikah. Lebih baik sih memang sebelum menikah dihadapkan pilihan ini. Jadi sebelum menikah dibukakan pandangan ya kan, kemudian dihadapkan pada pilihan dan ada kesempatan untuk memilih yang terbaik ya sebelum menikah ya. Pilihan yang terbaik untuk komitmen jangka panjang. Jadi agar pernikahan ini langgeng gitu kan. Kalau dihadapkannya sebelum menikah atau terjadinya sebelum menikah itu lebih baik karena ada kesempatan untuk memilih yang terbaik, menyadari yang terbaik ya kan. Karena pernikahan ini tentu berbeda dari pacaran saja gitu ya kan. Ini bisa sebelum menikah, bisa sesudah menikah. Dihadapkan pada 2 pilihan di mana salah satunya adalah orang yang sudah dikenal. Orang yang sudah dikenal atau orang lama ini bisa saja memang ya sekedar teman di masa lalu dan masih berteman, bisa juga pernah menjalin hubungan khusus, bisa juga hanya sekedar dekat ya. Tapi ini orang dari masa lalu, orang yang sudah dikenal lama. Itu yang kulihat di sini. Ada kemungkinan itu salah satu orangnya adalah orang lama gitu ya. Kemudian dari 2 pilihan itu ada salah satu orang yang datang sebagai penyembuh.
membantu menyembuhkan luka batin di sini. Karena di sini aku melihat hubungan sebelumnya itu lebih ke banyak yang tidak berkenan, menyakitkan, mengecewakan. Ya, tentu masing-masing orang bisa berbeda ya. Ya, parahnya juga bisa sangat porak-poranda gitu ya. Tentu masing-masing orang situasinya bisa berbeda, tingkat keparahannya bisa berbeda ya. Itu sih yang kulihat di sini. Jadi salah satu orang yang nantinya datang itu, atau mungkin yang sudah datang, karena ini general reading ya, tentu tergantung kalian nontonnya kapan gitu, di situasi yang mana gitu ya. Salah satu orang yang datang tersebut, mereka itu soulmate yang bisa membantu grup 1 untuk menyembuhkan luka batin dan membawa kebahagiaan pada grup 1. Tentunya kita nggak bisa berharap kebahagiaan dari orang lain atau orang lain membahagiakan diri kita. Kita harus bisa mengenali diri kita dulu, berusaha membahagiakan kita, berusaha bahagia dulu sendiri ya. Maksudnya kita bisa bahagia sendiri, nggak bergantung sama orang lain gitu loh untuk bahagia. Harus seperti itu dulu sih. Dan ketika orang lain datang dengan membawa kebahagiaan, yaitu bonus gitu ya. Jadi tetap sih lebih baik tiap orang itu tidak menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain gitu ya. Dia harus sudah bisa bahagia dulu sendiri gitu. Karena orang lain itu tidak selalu ada di samping kita dan tidak selalu sepanjang hidup kita itu bersama orang tersebut gitu ya. Lebih independen lah ya untuk kebahagiaan di sini, oke? Baik, di sini aku melihat salah satu orang yang datang itu memang bisa membawa perubahan sangat positif dalam hubungan gitu ya. Jadi kalau sebelumnya hubungannya sangat mengecewakan, hubungannya tidak baik, segala kekecewaan yang pernah ada itu bisa disembuhkan atau bisa apa ya? Ya bisa diganti dengan kebahagiaan oleh salah satu orang yang ada di sini kalau aku lihat ya. Jadi kan tadi dihadapkan pada 2 pilihan ya. Salah satu orang mungkin membawa luka batin yang cukup dalam, kekecewaan ya, hubungan masa lalu yang lebih banyak konfliknya gitu ya. Nah, salah satu orang lagi itu justru sebaliknya, dia sebagai penyembuh membawa kebahagiaan dan apa ya, dia namanya juga membawa kebahagiaan ya. Jadi apapun yang pernah diperoleh oleh grup 1 di masa lalu, segala kekecewaan itu bisa terbayar di hubungan yang selanjutnya itu. Bersama salah satu orang ini, karena di sini dihadapkan pada 2 pilihan gitu ya. Memang di sini ada kebimbangan gitu sih. Mungkin awalnya merasa agak sulit lepas dari pasangan yang sebelumnya, bisa seperti itu. Sampai akhirnya berani mengambil resiko untuk melangkah pada hubungan yang baru gitu. Ya memang hubungan yang baru di sini, ingat ini general reading, sikapi ini secara bijaksana dan cerdas, jangan menelan ini mentah-mentah, oke? Memang yang aku lihat di sini hubungan yang baru bersama orang satunya, salah satu orang di situ ya, di sini di grup ini itu lumayan beda banget dari hubungan sebelumnya gitu. Sangat signifikan dan ini ke arah sangat positif gitu. Ya, jadi akhirnya grup 1 bersama orang tersebut bisa membangun hubungan yang harmonis, bisa merealisasikan hubungan yang dulu pernah diinginkan, kemudian mungkin sempat skeptis gitu atau tidak optimis ya, pesimis gitu, atau mungkin ya gimana ya, mungkin karena dihadapkan pada realita hubungan yang tidak sesuai dengan harapan, akhirnya jadi pesimis gitu kan. Akhirnya udah nggak kepikiran lagi ekspektasi yang dulu gitu loh. Sampai akhirnya bersama orang baru di hubungan yang baru itu, oh ternyata apa yang pernah diharapkan dulu bisa terrealisasikan, bisa dibangun bersama gitu. Hubungan yang harmonis itu gitu. Yang melindungi dan suportif. Di sini aku merasakan energi perlindungan gitu ya, terutama dari sisi maskulinnya gitu. Jadi mungkin maskulin ini lebih ke dia merasa terpanggil gitu loh, melihat
Orang yang dicintai ini pernah merasakan kekecewaan yang mendalam, jadi dia ini justru ingin membuktikan bahwa kekecewaan yang dulu pernah terjadi itu ya tidak harus terus terjadi tentunya ya. Artinya dia ingin membuktikan bahwa hubungan itu bukan seperti yang dulu gitu loh. Ya mungkin mungkin ya orang tersebut mikirnya mungkin kamu tidak beruntung saja kemarin melalui hal seperti itu, anggaplah itu sebagai pelajaran. Tapi hubungan itu tidak harus seperti itu. Aku akan buktikan bahwa hubungan ini, hubungan bersamaku itu tidak seperti itu. Bahwa kita bisa membuktikan ada loh hubungan yang indah dan harmonis yang pernah mungkin kamu ekspektasikan, yang umumnya diharapkan oleh banyak orang di luar sana gitu ya, yang rata-rata berpikirnya seperti itu. Semua orang juga berpikirnya hubungan yang harmonis gitu kan, bahwa itu bukan cuma mimpi, bahwa itu bisa kita realisasikan. Ada pandangan seperti itu dari salah satu orang di sini gitu, yang ingin menjadi penyembuh tadi gitu ya, itu yang aku lihat di sini ya. Jadi kalau sebelumnya sempat sangat pesimis, sudah tidak percaya diri, terus sudah apa ya, kayak udah hilang kepercayaan gitu loh bahwa ada hubungan yang indah seperti itu, atau apa ya, dia kayak sudah nggak kepikiran lagi bahwa dia akan merasakan hubungan yang seperti itu gitu loh. Tapi itu semua bisa dibalik gitu loh, bisa um, disanggah gitu loh dengan hubungan yang baru tadi, dengan hubungan yang selanjutnya tadi bersama orang yang kedua tadi gitu loh. Bahwa semua pikiran yang ada di masa lalu yang buruk tadi itu bisa disanggah, bisa dipatahkan. Ini semua tergantung kamu menjalin hubungan dengan siapa gitu. Dengan orang baru tersebut membawa keyakinan atau pandangan baru, harapan baru gitu loh. Semangat baru. Oh, ternyata bisa juga loh dia mencicipi kebahagiaan itu. Yang tadinya dia udah nggak mikir dia bisa merasakan itu, akhirnya dia bisa loh merasakan itu gitu. Dia punya perasaan seperti itu di sini. Entah ini grup satu atau orang yang berkaitan dengan grup satu ya, tapi di sini aku melihat ada orang yang merasa seperti itu pada akhirnya bersama hubungan yang baru dengan orang kedua tadi. Karena di sini kan seperti yang aku bilang dihadapkan pada dua pilihan, oke? Dan gini, pasangan yang sebelumnya itu memperlakukannya mungkin ya, mungkin antara grup satu dengan pasangan sebelumnya itu ingat ya ini bisa vice versa ya, bisa saja ini energi yang aku baca adalah energi grup satu, bisa juga dari sudut pandang orang yang berkaitan dengan grup satu, oke? Baik, kalau pasangan yang sebelumnya aku melihatnya hubungannya itu lebih ke banyak pertengkaran dan tidak bisa saling memahami alias nggak nyambung aja gitu. Love language yang berbeda saja juga bisa nggak nyambung orang itu. Ya kan antara wanita dan pria itu mereka bisa nggak nyambung karena ya namanya juga beda pemikiran gitu loh. Oh ya kan? Ya orang kalau beda pemikiran ya seperti itu. Nggak bisa melihat pemikiran orang lain juga gitu loh. Jadi ya akhirnya sulit untuk saling mengerti. Kalau menurut aku ya itu memang nggak nyambung udah, nggak nyambung, nggak jodoh gitu, atau ya itu pelajaran aja gitu. Dan memang kita nggak harus nyambung dengan semua orang kan gitu. Ya gimana ya, jangankan pria wanita yang sesama aja ya, maksudnya sesama wanita atau sama pria itu juga bisa ada nggak nyambungnya gitu karena terlalu beda pemikiran itu gitulah ya gitu. Oke. Jadi di dengan pasangan sebelumnya itu ya seperti yang aku bilang tadi banyak konflik yang melelahkan gitu loh ya. Ekspektasi yang tidak terwujud gitu, tidak terrealisasikan gitu ya. Love language-nya juga berbeda gitu ya, dan hubungannya tuh akhirnya jadi jauh dari yang namanya harmonis. Jangankan romantis, ingat ya, romantis itu bukan dibuat-buat biar kelihatan romantis, tapi dirasakan ketulusan dan manisnya kepedulian yang ada gitu loh. Jadi bukan sok-sokan kelihatan romantis di depan banyak orang hanya untuk dilihat aja, hanya untuk apa ya, hanya untuk dipamerkan aja di sosial media gitu misalkan, atau dipamerkan di depan orang. Tapi dia fokus untuk memamerkan, fokus untuk pamer, fokus untuk membangun
persepsi orang. Di situ menurut aku tidak romantis, itu cuman acting aja gitu. Romantis itu lebih ke apa yang dirasakan, bukan fokus di luar, fokus memikirkan persepsi orang atau membangun image di luar, tapi dia fokus pada apa yang dirasakan satu sama lain, lebih intim. Itu menurut saya romantis gitu. Romantis itu seperti itu. Bukan bukan ya hanya fokus di luar, itu menurut saya sih fata morgana aja gitu ya, bukan romantis yang sebenarnya gitu ya. Kamuflase mungkin ya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi ya dengan pasangan sebelumnya itu lebih ke udah banyak nggak nyamannya sih menurut aku, lebih banyak stresnya dalam hubungan itu ya, dan seperti berusaha memaksakan hubungan itu tetap berlangsung, tetapi ya isinya hanya saling menyakiti dan gak bahagia di dalamnya. Bahkan saat bertemu itu bukan benar-benar bahagia, isinya cuman ketidaknyamanan dan akhirnya memicu kesedihan. Kesedihan di sini bisa jadi kayak, oh kok pasangan gue malah gak nyaman ya, dan gak memperlakukan gue seperti yang gue harapkan. Akhirnya di situ timbul kesedihan kan, kesedihan karena merasakan realita bahwa oh ternyata pasangan itu lebih bahagia di luar daripada bersama dia gitu. Ada ketidakbahagiaan di situ akhirnya gitu loh. Jadi benar-benar sudah stuck dan buntu hubungan itu karena semuanya itu saling menuntut gitu loh. Menuntut untuk dimengerti tapi sama-sama tidak saling mengerti. Ya memang pada dasarnya karakternya sudah nggak nyambung, sudah udah udah nggak sulit disatukan aja sih gitu ya. Terlalu banyak luka juga jadinya. Terlalu banyak luka, tidak disembuhkan, akhirnya mereka cuman membangun jarak aja gitu loh. Walaupun secara fisik dekat, tapi secara emosional itu makin lama makin jauh gitu loh. Karena luka yang nggak pernah sembuh dan terus ditimbun oleh kekecewaan-kekecewaan gitu. Bersama tapi treatmentnya nggak pas, akhirnya ini kayak memperlakukan luka aja dengan nggak pas gitu. Bukannya sembuh, lukanya akhirnya melebar terus. Yaitu seperti jarak di antara mereka terus melebar. Kayak gitu. Itu hubungan sebelumnya yang aku lihat di sini. Jadi perlakuan tampak tidak baik ya. Bukan mau menghakimi pasangan yang memperlakukan tidak baik, tidak. Karena tidak tahu juga sebenarnya realitanya bagaimana. Ini general reading, hanya dibaca secara umum. Entah pihak mana yang entah pihak mana yang mungkin semua pihak merasakan seperti itulah, sama-sama nggak enaknya gitu ya. Tapi tidak mau menghakimi salah satu pihak ya, nggak mau menghakimi karena realitanya nggak ngerti sebenarnya seperti apa gitu loh ya. Kalau kita nggak melihat dari sudut pandang satu sama lain ya akhirnya terlalu judgmental juga kan. Jadi tidak untuk menghakimi, nggak paham ya, nggak ngerti, ini general reading. Tapi pokoknya itu perlakuan yang ada itu akhirnya terasa tidak nyaman, tidak enak dan frustasi aja gitu loh di situ ya. Kemudian hubungan yang selanjutnya bersama pasangan yang selanjutnya, yang kedua tadi di antara dua pilihan ini, itu berbeda banget. Justru bisa saling mengerti, ya kan? Mungkin kalau dulu berharapnya itu love language-nya adalah dimanjakan, dimengerti, lebih banyak komunikasi. Nah, itu bisa didapatkan di hubungan yang selanjutnya bersama pilihan yang lain tadi ya, di antara dua pilihan tadi, pilihan yang kedua tadi akhirnya bisa menemukan hal itu gitu loh. Ya diperlakukan dengan sayang gitu loh, merasakan kasih sayang itu sampai gitu loh, rasa sayang itu. Karena memang love language-nya pas, mereka bisa saling mengerti, mereka masih nyambung gitu loh, ya kan di situ. Jadi perlakuan atau bagaimana perjalanan hubungan dengan yang kedua ya, dengan hubungan yang selanjutnya, perjalanan hubungan yang selanjutnya ya, dengan pilihan yang lain tadi yang aku lihat ya, itu lebih ke ya jelas tadi aku sudah bilang harmonis gitu ya, terus mau saling membantu gitu loh. Yang satu ingin melayani, yang satu ingin melayani juga, akhirnya mereka saling membantu gitu loh dan menyenangkan gitu. Dan mungkin salah satu orang di situ akhirnya mikir, "Oh, ternyata pelajarannya adalah gue berhadapan dengan hubungan yang gak menyenangkan sebelumnya adalah akhirnya gue tahu, akhirnya gue mengerti untuk bersyukur gitu loh." Maksudnya gini, anggaplah A dan B ya.
oh dengan A kemarin itu hubungannya parah, nggak enak banget gitu loh, tapi dengan B itu jadi enak. Ya mungkin ya, seseorang yang ada di sini akhirnya berpikir, orang yang ada di sini akhirnya berpikir, ya mengambil pelajaran sih sebenarnya, berusaha mengambil pelajaran. Gue mengalami yang nggak enak kemarin untuk gue paham gitu, agar gue paham yang enak itu seperti ini dan gue lebih bisa menghargai gitu loh. Mungkin akhirnya sama yang kedua ini dia lebih bisa menghargai effort pasangannya itu, usaha pasangannya usaha pasangannya untuk membahagiakan dia dengan pemberian, dengan kasih sayang, dengan kepedulian, dengan perlakuan yang lembut. Dia lebih bisa menghargai karena dia sudah pernah mengalami menghadapi pasangan yang yang bikin frustasi tadi gitu loh. Ya, itu yang kulihat di sini. Good luck untuk kalian grup 1, semoga diberikan yang terbaik. Semoga aku selalu semangat untuk bikin video lainnya ya, dan kita masih bisa bertemu di video lainnya. Bye grup 1. Oke, grup 2 ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Di sini aku melihat ada energi Pisces, Capricorn, Sagittarius, kemudian ada Virgo, dan ada Aquarius. Ada Scorpio juga, Taurus, Leo juga ada di sini ya. Itu energi yang aku lihat ada di sini. Baik, grup 2, kalau aku lihat di sini setelah menikah gitu ya, antara grup 2 dengan pasangannya ada salah satu yang sibuk bekerja. Atau bisa juga keduanya sibuk bekerja sih ya. Di sini aku melihat energi keuangan itu bagus ya. Jadi karena kesibukan bekerja mungkin quality time itu kurang dengan pasangan ya. Itu yang aku lihat di sini. Cuman kalau secara keuangan cukup mapan. Yang aku lihat di sini kemungkinan grup 2 secara keuangan itu mapan ya bersama pasangannya setelah menikah ya. Nah, secara hubungan yang aku lihat di sini, salah satu di antara kalian ya, sepertinya kurang terlihat romantis ya. Kemudian masalahnya di quality time yang kurang karena salah satu yang sibuk bekerja ya. Hubungannya tampak seperti itu. Terus yang aku lihat di sini, maaf banget ya grup 2 ini apa adanya yang aku lihat, belum tentu juga resonate gitu kan. Ini membaca grup 2. Belum tentu kalian yang menonton itu energinya grup 2 ya. Nah, di sini kalau aku lihat dalam hubungan ini memang berpotensi adanya orang ketiga atau menemui third party situation. Dalam hubungan ini berpotensi adanya godaan dari luar. Ya, godaan itu dari luar ya. Yang kaitannya tadi third party situation gitu ya. Itu sih yang aku lihat di sini. Jadi di sini aku melihat situasi keuangan walaupun kelihatannya makmur, cuman ada sesuatu yang membuat mereka kurang benar-benar happy. Ya namanya juga hidup ya. Hidup itu sebenarnya nggak ada yang sempurna. Kalau kita mau cari kekurangannya ya ada aja. Tapi kalau kita mau cari yang bagian enaknya ya mungkin ya itu membantu kita lebih happy, lebih bisa menikmati dan bersyukur gitu kali ya. Oke, di sini kalau aku lihat ada salah satu orang yang ya meskipun mungkin pasangannya itu kurang bisa menunjukkan rasa cintanya gitu ya. Tapi dia atau mereka di sini tetap cinta gitu loh. Tipe-tipe budak cinta lah ya. Jadi ya nggak apa-apa, mereka mensyukuri, tetap mensyukuri hidupnya gitu ya. Ya sih yang aku lihat di sini gitu, ada salah satu yang terlihat terlalu mencinta dan menerima apapun situasi pasangannya gitu loh ya. Jadi pasangannya sibuk bekerja, terus jarang memberikan quality time, jarang bersama, jarang menunjukkan bahasa cinta gitu ya. Tapi secara keuangan oke gitu dan mereka di sini ya menerima itu semua gitu. Aku melihatnya sih masih menerima ya, cuman memang
ada kekosongan dalam hatinya, dalam dirinya, itu yang aku lihat di sini ya. Lama-lama ya, yang aku lihat di sini apa ya? Yang aku lihat di sini sih lama-lama mereka juga capek ya, ada rasa capek sih. Jadi mereka itu menanti gitu, suatu saat pasangannya akan mengerti, suatu saat keadaan akan berubah. Tetapi itu tidak kunjung berubah dan itu membuat mereka sesak gitu loh. Ada rasa sesak di dada gitu ya. Di situ mereka merasa kesepian dan agak ada hilang arahnya gitu. Maksudnya gimana ya hilang arahnya? Mereka menanti sesuatu yang tak kunjung datang. Ya mungkin itu perhatian, perubahan sikap pasangan mungkin seperti itu ya. Cuman ini seperti mereka menunggu seseorang di balik pintu tapi pintu itu tidak kunjung diketok gitu loh. Ini andai aja ya, menggambarkan pengandaian gitu. Sampai mereka menunggu larut malam gitu, pintu itu tetap tidak ada yang mengetuk dari luar gitu. Jadi ya ini kayak gambaran mereka menunggu sampai malam, hujan dan pintu itu tetap tidak ada yang mengetuk gitu. Jadi mereka menunggu terus dalam kesunyian tapi tidak ada hasilnya. Di situ mereka baru merasakan kesedihan yang cukup pekat gitu. Ini gambaran saja ya. Tidak harus diartikan seperti itu tapi gambaran perasaannya seperti itu gitu. Maksudnya tidak harus kronologinya seperti itu tapi perwakilan perasaannya kira-kira begitu ya. Gitu. Ada rasa hampa di dalam ya. Nah, di sini kalau aku lihat memang ada salah satu orang ya, ada salah satu pihak lah ya, karena ini juga general reading. Ada salah satu pihak yang cenderung dingin ya. Seperti yang aku bilang tadi, sulit untuk menunjukkan rasa cintanya, mengungkapkan rasa cintanya. Ya agak kaku mungkin dalam hal itu dan tidak terlihat romantis gitu ya. Kemudian aku melihat orang yang tadi menunggu dalam apa ya bahasanya, dalam kesunyian gitu ya, terus menunggu dengan hati yang terus hampa dan tetap hampa, tetap sedih gitu ya, kesepian gitu. Dia menanti tapi apa yang diharapkan tidak terjadi gitu. Jadi dia terus bersabar di situ. Cuman apa ya? Keadaan itu tidak berubah seperti yang dia inginkan, dia harapkan gitu. Seperti itu ya. Berusaha optimis tapi tidak ada tanda-tanda perubahan gitu. Kemudian aku melihat orang ini mungkin juga dihadapkan pada pikiran-pikiran buruk itu bisa jadi atau godaan-godaan itu juga bisa ya. Tapi intinya apapun yang menghantam pikiran mereka ya, karena realita yang ada gitu. Akhirnya kan wajar dong seseorang itu akhirnya berpikir macam-macam, mungkin mulai jengah, capek, atau apa ya, kayak orang yang ditinggal sendiri gitu loh. Jadi pikirannya itu bisa mengembara kemana-mana antara ingin tetap setia atau mulai dalam tanda kutip ya, mulai memberontak atau mencari pelarian atau berubah gitu atau pergi gitu. Pokoknya segala macam pikiran itu ada di kepalanya tapi pihak tersebut, tapi mereka itu tetap berusaha mengendalikan pikiran itu. Mereka ingin tetap pada tujuannya yaitu menanti. Mereka ingin tetap pada tujuannya yaitu setia di situ gitu. Tetap pada cinta yang sudah mereka pilih gitu. Jadi mereka tidak mau mendengarkan apapun dari luar sana, bahkan hal-hal buruk tentang
hubungannya atau tentang pasangannya gitu ya. Mereka tidak mau mendengarkan. Bahkan hal-hal buruk yang ada di kepalanya pun mereka ingin abaikan gitu maksudnya. Kemudian di sini aku melihat entah pihak yang mana ya, ini bisa siapapun gitu, itu bisa terjatuh pada mereka bisa dihadapkan pada third party situation dan mereka bisa terjatuh di situ gitu. Mereka dihadapkan pada godaan dan mereka bisa tergelincir karena mendekati godaan tersebut gitu ya. Mereka dihadapkan pada godaan dan mereka bisa jatuh lah intinya di situ. Kalau aku lihat ada potensi itu di sini, salah satu di antara mereka gitu ya. Ada yang seperti itu. Ya pertama bisa juga yang setia ya tetap setia, tapi ternyata seseorang yang dia cintai itu ternyata terjebak third party situation di luar sana. Bisa seperti itu atau bisa juga sebaliknya atau keduanya. Karena ini general reading. Tapi di situ aku melihat ada energi godaan dan third party situation gitu ya. Cinta dan gairah itu yang tampak di sini. Tapi itu seperti sesuatu yang tidak semestinya gitu loh. Kalau cinta dan gairah ke pasangannya sendiri, ya nggak apa-apa gitu ya kan. Tapi ini ada sesuatu yang seperti dilarang gitu loh ya. Ya itu bisa jadi yang tadi aku sebut kaitannya dengan third party situation gitu ya. Ya mungkin mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mereka temui di pasangannya, itu bisa jadi gitu ya. Nah di situ barulah ya muncul konflik yang lebih lagi dalam hubungan. Ini tidak harus terjadi, tapi di sini aku melihat ada energi atau ada potensi. Jadi ya ini balik lagi nggak harus terjadi dan bisa berhati-hati saja kan gitu. Sebenarnya tidak sengaja juga sih mereka tergelincir di situ gitu. Mungkin awalnya nggak ada niat gitu. Cuman tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang bisa merubah perasaan dan pikirannya, terus menarik mereka gitu, bisa seperti itu. Walaupun awalnya tidak ada niat gitu ya. Di sini aku melihat ada energi bagaimana godaan di luar atau pilihan di luar itu banyak. Tapi ada yang berusaha untuk sabar melalui itu gitu. Oke, jadi memang bisa dihadapkan pada situasi tersebut ya. Itu sih yang aku lihat di sini untuk grup 2 ya. Intinya sih ini hanya pembacaan. Belum tentu dan tidak harus semuanya yang tidak diinginkan itu terjadi, tapi yang namanya potensi kan ada saja. Ya tentunya kita hanya bisa melakukan yang terbaik dan berhati-hati gitu aja kan gitu. Kuncinya di sini adalah komunikasi sih sebenarnya ya. Kemudian memang di sini ada aura-aura seperti yang aku bilang tadi. Awalnya tidak ada niatan tapi dia tergoda, kemudian merasa terjebak. Ada seperti itu. Ada ya semacam kayak semacam kayak semesta mempertemukan, tapi kan itu bagian dari ujian gitu. Dan selanjutnya tetap pilihan dia mau melangkah dan berbuat seperti apa gitu. Oke? Dia atau mereka lah di sini, oke? Baik, itu ya grup 2. Jadi menurut aku kuncinya jelas komunikasi. Apa yang diharapkan nggak ada salahnya disampaikan, hanya menyampaikan tidak memaksa, terus menanyakan misalkan pihak yang tadi aku bilang yang berusaha untuk setia, menanti pasangannya berubah gitu ya. Mungkin mereka itu juga bisa berbicara gitu apa yang mereka harapkan dan mereka bisa bertanya sebenarnya pasangan itu berharap apa sih dari mereka gitu. Mungkin saja ada hal-hal yang diinginkan oleh pasangannya tapi ya mungkin tidak dibicarakan gitu. Mungkin dianggap hal sepele padahal bisa jadi dari hal sepele itu membuat hubungan ini lebih manis, lebih menggairahkan, lebih kuat, lebih indah, kan bisa aja gitu. Jadi jangan mengabaikan hal sepele. Biasanya orang yang mengabaikan hal sepele,
mereka juga akan kehilangan hal besar, biasanya sih ya. Yang ini yang mengabaikan ya, maksudnya yang menyepelekan, bukan apa ya, bukan tidak sengaja terabaikan, bukan, tapi yang jelas-jelas menyepelekan hal kecil, biasanya mereka juga akhirnya, kehilangan hal besar, biasanya sih. Ini kalau aku amati orang-orang di luar sana ya, kalau dari kalimatnya mereka sudah tampak menyepelekan hal kecil, hal besarnya kemungkinan mereka juga nggak dapat atau gagal, gitu. Mereka pikir mereka hanya harus memikirkan hal-hal besar, padahal sebelum hal besar itu harusnya mereka lebih teliti dan lebih memikir dan memikirkan juga hal-hal kecil sih menurut aku ya, menurut aku gitu. Seperti itu sih. Ya, karena dari hal-hal kecil itu kita sebenarnya belajar gitu. Belajar bagaimana untuk tidak menyepelekan. Dan itu sebenarnya level ya. Kalau kita sudah selesai atau berhasil melalui level itu dengan baik dan tidak menyepelekan, itu adalah bekal untuk meraih hal yang besar atau menyelamatkan hal yang besar gitu. Seperti itu sih, itu menurut aku ya. Karena ya itu menurut pengamatan aku, kalau dari kalimat seseorang itu seakan menyepelekan hal kecil seperti itu tidak penting dan mereka hanya memikirkan hal yang besar, ternyata hal besar yang mereka maksud itu menurutku itu juga tidak berhasil di tangan mereka gitu. Jadi ya mungkin itu karma juga kali ya, nggak tahu deh. Terserah mau menyebut apa, tapi ya itu pelajaran sih intinya untuk tidak menyepelekan. Jangan-jangan hal kecil itu sesuatu yang penting, pelajaran yang penting gitu untuk membawa seseorang itu pada hal yang lebih besar. Gitulah intinya ya. Jadi dari hal kecil bisa menguatkan hubungan dan dari hal kecil bisa juga merusak hubungan. Makanya harus hati-hati di sini, oke? Good luck, semoga diberikan yang terbaik dan semoga saja aku terus bersemangat membuat video untuk kalian ya. Bye grup 2. Grup 3 di sini ya. Ini adalah hasil pembacaannya untuk grup 3. Hasil pembacaan untuk grup 3. Di sini aku melihat ada energi Aquarius, ada energi Scorpio, Libra, Taurus, Leo, Cancer, Capricorn, ya, kemudian Sagittarius, itu yang kulihat di sini. Baik ya. Grup 3. Oke. Ini antara grup 3 dengan pasangan setelah mereka menikah ya. Di sini aku melihat ada salah satu pihak ya yang sikapnya cukup dingin. Sedangkan pihak yang lain itu justru ingin mencurahkan kasih sayang lewat kata-kata atau bisa juga dengan sentuhan gitu ya. Aku sih melihatnya lebih ke ada perbedaan love language gitu ya. Nah, orang yang bersikap dingin itu, yang biasanya merespon dingin ya, bisa jadi mereka itu sudah melalui atau menemui banyak kekecewaan di masa lalu, terutama dalam hubungan. Ya, jadi mereka ini agak skeptis sama cinta, sama seseorang, kurang sulit percaya sama orang, kurang apa ya, kurang bisa membuka hati atau nggak mudah membuka hati ya. Kemudian, oke, gini, mereka yang dingin ini bukan berarti tidak percaya adanya cinta sejati. Mungkin mereka percaya di luar sana ada cinta sejati, tapi mereka kurang percaya mereka menemui itu atau bertemu dengan orang yang seperti itu gitu di hidup mereka. Jadi ada sisi skeptis kan yang aku lihat di sini, seperti yang aku sebutkan tadi gitu ya. Kemudian mereka di sini bisa menjalin hubungan, bisa punya pasangan, bisa berkomitmen. Tetapi ya begitu, hati mereka itu sebenarnya belum tentu langsung terbuka gitu. Bisa saja seperti yang kulihat di sini ada sisi dingin, sulit percaya gitu ya. Dan pasangan mereka ini merasa orang ini seperti punya pembatas gitu, yang memang tidak tampak, tapi secara emosional ini mereka seperti membatasi gitu, seperti apa ya, agak menolak gitu loh. Bukan menolak bercinta ya, bukan. Maksudnya gini, setiap pasangannya berusaha mencurahkan kasih sayang, ya mungkin lewat kata-kata gitu ya, love language yang mungkin agak berbeda. Mungkin yang dingin tadi kurang suka dengan kata-kata gitu loh ya. Nah, ketika pasangannya mencurahkan lewat kata-kata, berusaha menampilkan
rasa kasih sayangnya, berusaha mengekspresikan rasa kasih sayangnya gitu ya. Yang bersikap dingin tadi itu, gimana ya, seperti ada energi kayak menolak gitu loh, atau mungkin ya itu, yang terasa dingin jadinya. Ini ibarat main, apa ya, main tenis, bola itu adalah kasih sayang. Ketika bola dilempar ke arah mereka, mereka itu menepis itu ya, menepis. Jadi semacam ada energi yang menahan lalu memantulkan gitu. Itu yang dirasa dingin buat pasangan. Itu yang dirasa dingin oleh pasangan mereka gitu loh. Pasangan mereka merasakan sisi, pembatas tersebut, sisi yang agak skeptis itu, sisi yang sepertinya itu belum benar-benar membuka hatinya, terus sisi dingin terutama, itu yang kulihat di sini, ya. Seperti itu, ya wajar mungkin saja seperti, yang sudah dijelaskan gitu ya. Bisa saja di masa lalu mereka menemui banyak kekecewaan yang membuat mereka jadi sulit percaya sama manusia, sama orang gitu ya, yang membuat sikapnya agak jutek seperti itu atau dingin gitu. Nah, yang aku lihat di sini pasangan mereka itu berusaha untuk membobol tembok tersebut. Jadi, oke, orang ini bersikap dingin, tapi gue sayang nih sama orang ini. Gue ingin meruntuhkan tembok dingin tersebut. Gue ingin mereka itu benar-benar bisa percaya sama gue bahwa gue ini berbeda dari yang sudah-sudah gitu loh. Gue ingin mereka ini benar-benar bisa menerima segala bahasa cinta yang gue berikan. Gue ingin mereka ini benar-benar bisa merasakan cinta gue, tidak bersikap dingin. Gue ingin cinta gue suatu saat bisa menghangatkan mereka dan bisa menghangatkan sisi dingin mereka gitu loh. Ada rasa itu di sini, ada rasa passionate itu di sini. Rasa ingin meruntuhkan tembok tersebut. Itu yang kulihat di sini ya. Kemudian di sini aku melihat orang yang dingin tadi memang cenderung mereka itu aware gitu loh. Karena mungkin mereka nggak mau kecewa gitu. Jadi ngapain gue berekspektasi tinggi ke seseorang. Biasa aja, siapapun pada akhirnya nanti mungkin saja mengecewakan gue. Jadi lebih baik biasa-biasa saja gitu. Mungkin mereka itu perspektifnya begitu gitu loh. Jadi mereka bersikap untuk hati-hati, tidak mudah percaya. Bukan berarti selalu curiga terus ngecek handphone pasangannya, enggak. Justru dengan sikap mereka seperti ini, memang ada rasa nggak terlalu, apa ya, selain tidak berekspektasi juga nggak terlalu mau peduli gitu loh ya. Maksudnya tidak ingin terlihat posesif juga gitu loh. Jadi kayak lebih ke, sorry ya, mereka itu tidak berekspektasi karena nggak mau kecewa. Mereka nggak peduli karena ya mungkin mereka udah skeptis gitu loh. Siapapun pada akhirnya bisa saja mengecewakan gue. Jadi ya udah gitu loh. Gue juga nggak berpikir, apa ya, seseorang di depan gue ini akan setia banget sama gue. Jadi ya biasa aja gitu. Mereka itu cenderung santai seperti itu, tapi di balik santainya itu sebenarnya mereka lebih ke ada sisi skeptis, nggak mau kecewa, dan memilih untuk tidak berekspektasi gitu loh. Jadi bukan juga akhirnya posesif terus ngecek handphone, enggak seperti itu sih kalau energi yang aku lihat di sini gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi cuek gitu. Ya, tapi pasangannya ini tidak ingin mereka seperti itu. Mungkin bisa jadi pasangannya juga ingin mereka agak sedikit sedikit ya, sedikit posesif atau, agak ekspresif lah dalam, menunjukkan cinta tersebut gitu, cinta mereka gitu. Seperti itu yang aku lihat di sini ya. Jadi, mereka berusaha tidak benar-benar membuka hati mereka, tidak sepenuhnya memberikan perasaan mereka, karena mereka nggak mau kecewa gitu sih kalau aku lihat di sini. Jadi mereka berusaha mempertahankan prinsip mereka itu gitu loh ya. Ingat ya, antara antara tidak mau justru dengan tidak mau berekspektasi, mereka juga nggak perlu merasa tidak perlu ngecek handphone sih, jadi biasa aja gitu. Kayak gitu. Mereka, ya seperti udah memegang prinsipnya bahwa siapapun itu punya potensi untuk mengecewakan gua, ini cuma masalah waktu gitu. Jadi biasa aja. Tapi mereka juga mungkin saja tipenya yang mungkin mereka
saat berada di fase itu mereka juga nggak terlalu kecewa banget gitu. Jadi ya karena mereka dari awal tidak berekspektasi kan. Ya mungkin pastinya bisa saja kecewa ketika ada hal, misalkan ada kecurangan ya mereka mungkin bisa kecewa, tapi karena mereka sudah tidak berekspektasi lebih di awal, sehingga mereka tidak terlalu kecewa gitu. Jadi kayak, "Oh ya, ya udah," gitu. Ada sisi cueknya seperti itu gitu. Jadi itu semata-mata karena mereka ingin melindungi diri mereka dari potensi kekecewaan yang cukup dalam. Kalau mereka tidak ngecek HP, bukan berarti mereka takut menemui kenyataan. Justru orang-orang yang seperti ini bisa saja mereka lebih suka kenyataan yang pahit daripada kebohongan yang manis, ya. Tapi lebih karena mereka tidak mau terlihat, mmm, posesif. Kan tadi sudah dibilang bahwa mereka punya sisi dingin. Bukan di mana-mana, sorry. Dengan sisi dingin itu ya sepertinya agak bertentangan gitu loh dengan sisi posesif gitu loh. Jadi dingin itu lebih cenderung ke cuek gitu ya, seperti itu. Jadi mereka tetap memegang prinsipnya karena tidak mau kecewa meskipun mereka sudah berada dalam sebuah hubungan gitu ya. Karena ya mungkin yang diharapkan kalau sudah dalam sebuah hubungan ya, ya udah harus percaya 100% padahal ya nggak juga sih itu pilihan gitu. Nah mereka di sini memilih untuk tidak benar-benar memberikan seluruh hatinya sih gitu ya, oke. Tapi justru pasangannya merasa itu tantangan, mereka ingin merobohkan itu, mereka ingin mengubah perspektif orang yang dicintai itu, alias yang sudah jadi pasangannya itu gitu ya. Oke, nah di sini aku melihat, mmm, ada pihak yang berusaha banget membuktikan cintanya, ada pihak yang berusaha banget ingin membuktikan kesetiaannya, ada pihak yang berusaha banget ingin, mmm, apa ya, ingin ya tadi aku udah bilang meruntuhkan tembok pertahanan atau ingin ya merubah perspektif itu sama saja seperti ingin menaklukkan gitu ya, sisi dingin tadi gitu. Cuman ya seperti selalu ada yang menolak, energi yang menolak gitu loh. Mungkin dengan body language itu bisa jadi atau mungkin dengan respon yang terkesan kayak memantulkan lagi apa yang dilempar ya. Maksudnya yang dilempar itu adalah cinta atau bahasa cinta ya, bukan melempar hal lain gitu ya. Oke. Nah, di sini ada satu sisi yang cinta banget, kelihatannya cinta banget, ada satu pihak yang kelihatannya cinta banget, yang kelihatan romantis banget, yang hangat banget, yang ekspresif banget gitu ya. Tapi ada pihak lain yang tadi aku bilang mungkin kayak agak mati rasa gitu loh ya. Seperti itu. Ya. Nah, tapi pada akhirnya aku melihat di sini ya ini soal waktu ya, soal waktu dan butuh proses. Pada akhirnya ya mungkin pihak yang dingin tadi, orang yang dingin tadi, orang yang ingin, menjaga perasaannya untuk tidak diberikan 100%, pada akhirnya mereka lebih terbuka, mereka lebih bisa menerima bahasa cinta pasangannya, mereka akhirnya lebih bisa ekspresif juga, mereka akhirnya lebih bisa menghangat, lebih bisa percaya bahwa pasangannya ini memang benar mencintainya dengan tulus gitu loh. Lebih bisa luruh gitu ya, luluh, terserah lah ya. Pokoknya akhirnya mereka bisa menerima itu dengan tangan terbuka dan energi yang hangat, pelukan yang hangat, seperti itu. Itu yang kulihat di sini. Tapi memang semuanya butuh proses gitu ya. Pada akhirnya sih ya, walaupun kita nggak bilang, oh berarti mereka 100% sudah menyerahkan perasaannya. Itu adalah hak prerogatif dan itu yang tahu masing-masing individu sih. Kalau aku lihat ya, aku nggak bisa bicara di sini, oh karena mereka sudah terbuka, sudah bisa menerima dengan hangat, sudah bisa menerima bahasa cinta tersebut, sudah merubuhkan tembok pertahanan gitu ya, sudah tidak bersikap dingin, bukan berarti aku bilang bahwa mereka sudah memberikan 100% perasaan atau hatinya. Kalau itu tidak tahu, itu hanya masing-masing orang yang tahu, tidak mungkin aku sebutkan di sini, itu sangat spesifik sekali tiap orang gitu ya. Lagi pula soal 100%, soal prosentase itu ya macam-macam sih, maksudnya memang tidak harus 100%, tapi kalau
dia atau mereka sudah memberikan 70 atau 80% itu kan sudah banyak gitu, bisa seperti itu. Ya bisa juga kalau mau kasih 100% juga boleh, tapi menurut aku sih bukan di situ intinya ya. Tapi, soal prosentase, soal kuantitas itu, mmm, bukan hal yang dipermasalahkan ya di sini. Itu relatif dan kita juga nggak membahas soal itu masing-masing orang aja. Itu bisa berbeda-beda tiap orang, tapi aku tidak fokus di situ. Yang terlihat atau yang aku rasakan jelas di sini adalah akhirnya mereka lebih hangat, makin hangat dan bisa hangat. Pada akhirnya itulah intinya ya. Kalau sebelumnya mungkin pasangannya itu memeluk dan terasa dipelukan itu, terasa pelukannya seperti diterima dengan pelukan atau tangannya terbuka, dipeluk juga, tetapi balasan pelukannya tuh agak dingin gitu loh ya. Ada hati yang masih membeku di situ. Tapi seiring berjalannya waktu dengan proses yang ada ya, dengan usaha yang ada, akhirnya pelukan yang mereka berikan diterima dengan pelukan yang memang hangat gitu ya. Hati yang hati yang membeku seperti es tadi udah mulai mencair mencair dan nyaman gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Oke, grup 3 itu saja untuk kalian. Buat yang resonate dengan grup 3 karena di sini aku hanya membacakan energi grup 3, oke? Good luck, semoga aku juga selalu bersemangat untuk membuat video dan ya video untuk kalian gitu ya. Dan semoga kita masih bisa bertemu di video lainnya. Bye grup 3.